It's all your fault. Sebelumnya kamu udah melihat dulu bagaimana episode 4 kemarin endingnya. Ya. Ternyata itu bukan Amit anjir. Apa? Tawarat, Cuk. Tawaret. Tawaret. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja, Pak. Nonton lah. Tapi kayaknya ending episode 5 ini nanti si Jack keluar, terus kemudian nanti Konsu bebas. So tau banget anjir. Iya, namanya juga sok tahu film, Bang. Oh iya. Episode yang sudah ditunggu-tunggu umat Marvel di seluruh dunia akhirnya dirilis, yang masih membuat kita bertanya-tanya dengan apa yang dihadirkan di episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, kita dibuat bingung dengan sosok makhluk yang muncul dari ujung lorong. Dan kita juga masih bingung di mana lokasi Mark dan Steven berada. Dan ada scene yang mengharukan dalam episode 5 ini. Spoiler warning buat kalian yang belum nonton seriesnya langsung. So, mari kita bahas Moon Knight episode 5. Pada awal scene masih seperti biasa, yaitu recap dari episode sebelumnya. Di dalam episode 4, yang kita tahu bahwa Mark dan Steven berhasil menemukan Ushabti dari Amit. Dan mereka ditembak oleh Hero menggunakan pistol. Kemudian scene dialihkan ke sebuah rumah sakit jiwa, yang sontak membuat kita menjadi terheran-heran terhadap series ini. Pada akhir episode 4, mereka bertemu dengan Dewi Tawaret, yaitu Dewi Kesuburan dan Dewi Kelahiran. Pertanyaannya, apakah scene dalam rumah sakit jiwa itu adalah nyata? Atau sebatas halusinasi Mark aja? Mari kita sama-sama menyatukan persepsi bahwa kejadian saat mereka di lorong dan bertemu Tawaret kita asumsikan adalah kejadian nyata yang dialami mereka berdua. Kemudian kejadian pada saat Mark bertemu Hero di ruangannya, itu kita asumsikan sebagai kejadian halunya Mark. Pada awal scene, kita diperlihatkan dengan suara anak yang meminta tolong di sebuah gua, yang kemudian beralih ke sosok wanita yang berkata, It's all your fault. karakter ini adalah Eits, nanti dulu. Kita bakal bahas karakter ini di pertengahan video. Lanjut ke scene di mana pertemuan antara mereka berdua dengan Dewa Tawaret dengan teriakan laki-lakinya. Dan scene cepat beralih ke dalam ruangan Hero. Di sini Hero masih menjelaskan kejadian yang diingat Mark adalah halusinasinya saja. Tapi, jika kita perhatikan pada episode sebelumnya, ketika Mark bertemu dengan Hero, wajah Mark masih bersih, sedangkan sekarang sudah berlumuran darah. Di sini sudah ada kejanggalan bahwa pertemuan Hero dan Mark merupakan kehaluan saja. Dan di sini Hero menegaskan dia memang pasiennya, dan tempat tersebut berada di fasilitas medis Putnam di Chicago. Di sini Mark masih menyangkal, karena dia masih ingat kejadian di mana Hero menembak dia terakhir kali. Dan anehnya, Hero tahu bahwa Mark bertemu dengan sosok Daniel yang bisa berbicara. Di sini timbul kecurigaan di mana Hero sebenarnya melakukan genjutsu kepada Mark. Lalu Mark berusaha untuk membunuh Hero. Namun anak buahnya berhasil menyuntikkan semacam obat penenang kepada Mark. Scene beralih di mana Mark dan Steven sedang berada di lorong dan bertemu dengan Tawaret. Di sini Tawaret menegaskan bahwa mereka sebenarnya sudah mati. Tawaret ini merupakan pembimbing di dalam alam duat. Alam duat ini adalah seperti alam baka yang dipercaya oleh masyarakat Mesir. Lalu Mark membuka salah satu ruangan yang mengarahkan mereka keluar dari sebuah kapal besar yang sedang berlayar di atas gurun. Kapal itu menuju Aaru. Aaru merupakan sebuah padang luas yang sangat indah. Pada kepercayaan Mesir kuno, padang alang-alang ini digambarkan sebagai paradise. Kemudian Tawaret mengambil jantung mereka berdua untuk ditimbang di neraca keadilan. Pada timbangan ini menentukan mereka
masuk ke surga atau masuk ke Duat, dan membeku selamanya di gurun itu. Namun timbangan itu menunjukkan ketidakseimbangan, di mana Tawaret menyarankan mereka untuk jujur satu dengan yang lainnya. Ketika Mark dan Steven kembali ke dalam lorong itu, mereka diperlihatkan memori-memori yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian mereka mendengar anak kecil yang meminta tolong. Mereka berdua mencoba mencari asal suara itu, dan mereka masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan mayat. Ternyata mayat itu adalah korban pembunuhan Mark ketika ia menjadi pembunuh bayaran. Dan Steven melihat seorang anak kecil. Siapakah dia? Steven mengejar anak itu dan melewati pintu, yang ternyata anak kecil itu bernama Roro yang merupakan adik dari Mark. Di sini kita juga diperlihatkan kedua orang tua dari Mark. Mark kecil dan adiknya sedang bermain di sebuah gua. Dan ternyata ini adalah kejadian di mana pada awal scene ada teriakan seorang anak kecil. Lalu apakah yang sedang terjadi? Mark berusaha untuk menemukan Steven. Dan kita kembali ke scene awal di mana wanita yang berteriak itu adalah ibu Mark yang bernama Wendy. Di sini sudah mulai jelas masa lalu dari Mark, di mana ia selalu tidak diterima oleh ibunya karena Mark selalu dituduh telah membunuh adiknya. Ada Coca-Cola, guys. Dan jika kita perhatikan detail, tangga yang ada di credit scene adalah tangga rumah dari Mark. Lalu Steven melihat ayahnya dan Mark pada saat masih remaja. Dan scene cepat beralih di mana Steven dan Mark melihat para arkeolog yang sudah tergeletak. Di sini kita tahu bahwa Mark desersi dari kesatuannya di militer karena Mark merasa kejiwaannya tidak stabil. Dan kita juga diberitahu bahwa Mark saat jadi pembunuh bayaran di bawah perintah Komandan Putschmann yang memerintahkan Mark untuk menyerang situs galian yang ada di Mesir. Dan ternyata yang membunuh ayah Layla adalah Mark itu sendiri, karena atas perintah atasannya, Mark diminta untuk membunuh semua sandera yang ada di situs galian itu supaya tidak ada saksi. Lalu kita diperlihatkan bagaimana Mark bisa mendapatkan kekuatan Moon Knight-nya. Sangat komik akurat sekali, guys. Pada Mark sekarat dan ingin mati, ia diberi pilihan oleh Khonshu untuk memilih hidup atau mati. Dan akhirnya Mark memilih untuk hidup dan melayani Khonshu sebagai avatarnya. Kemudian scene beralih kembali ke dalam kapal. Mereka melihat ada meteor jatuh. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang masuk ke alam baka dengan tidak wajar. Mark menduga itu adalah perbuatan dari Harrow. Pada saat Mark berdebat dengan Steven, kemudian scene langsung beralih ke ruangan Harrow di rumah sakit jiwa itu. Tapi wajah Mark sudah kembali bersih. Kok bisa? Ditambah dengan penjelasan Harrow yang masuk akal. Sebenarnya apa yang terjadi dalam series ini? Apakah yang terjadi dalam ruangan Harrow itu adalah plot cerita yang sebenarnya? Scene beralih ke kamar dari Mark. Di sini mulai menjelaskan bagaimana karakter Steven diciptakan. Karakter Steven yang ada dalam series ini adalah karakter yang diciptakan Mark untuk kabur dari penderitaan yang dialami oleh Mark. Dia sengaja menciptakan karakter itu untuk melupakan kejadian dari masa lalu dengan ibunya. Steven Grant diambil dari film seorang pengembara makam Mesir. Setelah perdebatan yang cukup lama, scene beralih ke ruangan Harrow dengan Steven yang mengambil alih. Di sini Steven masih beranggapan bahwa ibunya masih hidup. Sampai pada akhirnya Steven mulai menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal. Kita langsung dialihkan ke dalam scene, di mana Steven melihat Mark sedang berdiri di pinggir jalan. Ternyata ia sedang datang dalam acara kematian ibunya. Dan Mark tidak masuk ke dalam, karena masih ada rasa trauma yang menimpanya saat ia masih kecil. Steven sudah melihat semuanya. Dia mulai mengetahui kesedihan yang teramat sangat dari Mark.
ia juga sudah menerima alasan Steven dijadikan sebagai pelarian dalam masalahnya. Kemudian scene beralih ke kapal. Kita diperlihatkan dengan sebuah gerbang menuju Aaru. Namun tiba-tiba Mark diserang oleh sekelompok zombie yang merupakan korban pembunuhan dari Mark. Steven sempat membantu Mark dalam melawan zombie itu dan berhasil mengalahkan beberapa zombie. Tetapi ada satu zombie yang mencoba menyeret Mark jatuh ke duat. Steven mencoba menolong. Lalu ini nih, scene yang membuat kita sedih. Steven mencoba menyelamatkan Mark, namun malah Steven yang jatuh ke dalam duat itu. Dan disinilah mungkin pertemuan terakhir Mark dan Steven. Seperti yang dikatakan oleh Tawaret, jika jiwa jatuh ke dalam duat, ia akan membeku selamanya. Dengan kejadian itu, neraca keadilan itu mendadak seimbang, dan Mark pun akhirnya berhasil menuju Aaru. Dan berakhirlah episode 5 ini. Keberapa pendapatmu, Mat? Gimana pendapatnya? Yes. Terlalu banyak drama. Udah gitu Steven tuh karakternya tuh kayaknya sebenarnya menurutku nggak penting banget sih. Why? Ya harusnya kayak lebih memperlihatkan actionnya gitu kan, si Moon Knight-nya ini. Harusnya dari awal, soalnya kan kita disajikan dari episode 1 sampai 4 itu full aksi Iya. dari Moon Knight ya. Iya, Cuma di kayak- episode 5 kayak sedikit drama. Kesimpulannya adalah terlalu banyak drama dan karakter superhero-nya kurang ditonjolkan, kayak superhero yang identiknya sama action, pukul-pukulan atau apa kan. Semoga MCU di episode 6 nanti bisa memperlihatkan sebuah cerita yang tidak kentang. Tapi nggak masalah, terima kasih untuk pendapatnya. Semoga di episode 6 nanti kita bisa melihat aksi Moon Knight lagi ya. Kayaknya cukup. Oke.